Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, dan pada kesempatan hari ini kita memasuki bab 32, yaitu Babu ma jaa'a fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Wa fihi asyratu ahaditsa. Di dalam bab ini terdapat 10 hadis. Oke, mulai kita baca. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Husyaim, haddatsana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan annan nabiyya syariba min zamzama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum air Zam-Zam dengan cara berdiri. Sementara pada hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Muhammad bin Ja'farin an Husain al-Muallim an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum kadang dengan berdiri, kadang dengan duduk. Kemudian di hadis berikutnya, hadis yang hampir mirip isinya, menjelaskan haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ibnul Mubarak an Asim al-Ahwal an Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'imun. Dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa beliau memberikan kepada Nabi air Zam-Zam, kemudian Nabi minum dengan cara berdiri. Baik, dari 3 hadis ini kita bisa mengambil catatan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum, ada yang menerangkan minum Zam-Zam, ada yang tidak menjelaskan apa yang diminum itu Zam-Zam atau tidak, tetapi kadang dengan cara berdiri, kadang dengan cara duduk. Nah, hadis ini atau penjelasan tentang cara minum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang ada beragam. Di sebuah hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang kita untuk minum sambil berdiri. Misalnya ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, la yushribanna ahadun minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Janganlah kamu, salah seorang di antara kamu, minum dengan cara berdiri. Bahkan kalau misalnya dia lupa, maka muntahkanlah. Nah, dalam konteks hadis yang berbeda ini, kemudian ada upaya-upaya untuk mengkompromikan hadis-hadis yang secara lahiriah dianggap berbeda. Yang satu melarang minum dengan cara berdiri, sementara yang lain
hadis menyatakan bahwa Nabi minum dengan cara berdiri. Nah, di antara kompromi-kompromi yang muncul itu, misalnya muncul dari Imam Nawawi yang memberikan syarah terhadap Sahih Muslim. Misalnya dia menekankan bahwa larangan minum sambil berdiri adalah keharusan. Jadi yang menjadi keharusan adalah larangan minum sambil berdiri itu. Sementara yang menyatakan Nabi meminum sambil berdiri sebatas kebolehan saja. Nah, kebolehan itu bisa dilihat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, ya. Jadi yang menjadi perintah adalah kita diminta untuk disuruh untuk minum dengan cara duduk, sementara dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, minum dengan cara berdiri itu tidak menjadi persoalan. Tidak, ini yang bisa kita pahami dari hadis yang ada tadi. Nah, kemudian ada model pengkompromian yang lain, misalnya yang menyatakan bahwa larangan berdiri itu sebetulnya bukan berdirinya yang dilarang, tetapi minum sambil jalan. Bukan masalah berdiri, tapi sambil jalan itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini dari 3 hadis yang kita baca ada perbedaan, ya, ada keragaman cara Rasulullah, dan itu dipahami dalam sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya. Kalau dalam konteks sekarang mungkin ya kita bisa mengikuti atau dalam kondisi tertentu, seperti misalnya dalam acara-acara pernikahan dengan standing party gitu kan. Nah, mungkin itu akan kesulitan juga bagi ketika tamu banyak, kemudian semua harus duduk sementara tempat duduk tidak cukup, maka di situ kemudian bisa dengan cara berdiri misalnya gitu. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala wa Muhammad ibn Tarifin al-Kufi qala anba'ana Ibnul Fudail anil A'mash an Abdul Maliki ibni Maisar anin Nazal ibni Sabrah qala utiya Aliun radhiyallahu anhu bikutin ma'i wa huwa firbah fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'ihi wa ra'sahu thumma shariba minhu wa huwa qa'imun thumma qala hadha wudhu'u man lam yuhdits hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Nah, hadis ini sebetulnya menerangkan juga tentang bahwa Nabi minum dengan cara berdiri, minum secara berdiri. Tetapi menarik, karena yang diminum oleh Nabi itu adalah bekas air yang digunakan untuk tanzif, untuk apa ya, untuk membersihkan diri. Jadi faghasalayatihi, Nabi menggunakan uti Aliun, Ali diberikan sebuah wadah yang berisi air, kemudian fa'akhadha minhu kaffan, kemudian dia menggunakan telapak tangannya, wa madmadha, dan kemudian dia kekemu itu berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajahnya, kemudian sikunya, kemudian kepalanya, dan kemudian air yang bekas tadi digunakan untuk membersihkan diri tadi digunakan minum. Qala hadza wudhu'u man lam yuhdits. Kata Ali, beginilah cara berwudu bagi orang yang tidak berhadas. Hanya saja wudu di sini diberikan syarah misalnya oleh salah satu pemberi syarah As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Wudu di sini adalah untuk membersihkan diri, bukan wudu dalam pengertian syariat
untuk menghilangkan hadas, bukan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, banyak riwayat juga menjelaskan bahwa bekas air untuk bersih itu digunakan oleh sebagian orang, bahkan dalam riwayat itu digunakan untuk berwudu karena memang ada kelebihan-kelebihan berupa berkah dan lain sebagainya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Yusufu ibnu Hammadin qala haddatsana Abdul Waris ibnu Sa'idin an Abi Asamin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan idza syariba wa yaqulu huwa amra wa arwa. Nah, bagian hadis yang kedua ini memberikan keterangan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum itu tidak langsung minum banyak, gitu kan? Tetapi minum dengan cara sedikit, kemudian beliau bernafas, sedikit bernafas, gitu ya. Yatanaffasu fil ina'i salasan sampai 3 kali. Jadi tidak langsung banyak. Menurut wayakulu huwa amro wa arwa. Kata Nabi, cara minum yang seperti itu memiliki sifat lebih menyehatkan dan bisa memuaskan. Hadis berikutnya, haddatsana Ali bin Hashram, haddatsana Isa bin Yunus an Rishdin ibni Quraib an abihi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa marratain. Ya, berbeda dengan hadis yang tadi. Hadis yang ini menceritakan bahwa Nabi ketika minum itu menjeda minumnya dengan bernafas sebanyak 2 kali. Kalau yang tadi 3 kali, yang ini menjelaskan sebanyak 2 kali. Kemudian ya, hadis ini paling tidak menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak sebaiknya minum dengan cara langsung minum yang banyak, tetapi minum pelan ya, minum dengan cara pelan-pelan biar tidak keburu-buru. Kemudian kita minum, bernafas dulu, kemudian minum lagi dan seterusnya. Nah, bernafas sambil meminum itu konon secara sains kalau bernafas sambil minum secara sains itu tidak bagus ya. Ketika kita minum kok kemudian tidak jeda tetapi langsung bernafas ketika minum itu tidak bagus. Karena menurut sebagian buku yang pernah saya baca, ketika orang bernafas dia itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida bercampur dengan air yang kita minum, itu akan bisa menimbulkan senyawa asam yang akibatnya berakibat tidak baik bagi kesehatan. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan an Yazid ibni Yazid ibni Jabir an Abdurrahman ibni Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qala akhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Kabsyah ini memberitakan kepada kita bahwa suatu hari Rasulullah itu datang ke rumahnya Kabsyah, fasyariba min qirbatin mu'allaqatin. Kemudian beliau Rasulullah itu minum dari qirbah, dari wadah minuman yang tergantung. Fakumtu ila fiha. Kemudian saya mendatangi wadah itu, faqata'tuhu. Kemudian saya memotongnya.
Jadi saya tidak tahu ya bagaimana tradisi apa namanya saat itu di Mekah mungkin gitu kan, atau di Madinah, atau di tempat itu ketika Rasulullah masih hidup gitu kan. Tapi ada suatu apa namanya mungkin fenomena atau apa bahwa orang itu menggantungkan minuman di rumahnya dan kemudian dia bisa meminum airnya dari wadah yang digantungkan itu. Mungkin kalau di kita ya semacam di apa masa kecil saya dulu banyak rumah itu menyiapkan semacam padasan ya, semacam padasan di rumah, di depan rumah untuk dipersiapkan kepada orang yang lewat yang membutuhkan air itu, entah untuk minum atau untuk yang lain. Nah, itu kayaknya rupanya terjadi juga di masyarakat Arab saat itu. Kemudian hadis yang lain yang memiliki ungkapan senada diriwayatkan oleh Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, Haddatsana Abu Asim, Ad bin Juraij, An Abdul Karim, Anil Barra ibni Zaid, ibni ibnati Anas bin Malikin, an Anas bin Malikin, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhal ala Ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqatun fashariba min famil qirbati wa huwa qa'imun faqamat Ummu Sulaim ila silqirbati faqata'atha. Nah, rupanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini ada dua macam yang isinya menjelaskan tentang Rasulullah mendatangi Rasulullah apa namanya minum dari qirbah yang tergantung gitu ya. Yang satu di rumah siapa tadi? Yang satu itu di rumah Kapsyah, yang satu lagi itu di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kalau menurut catatan itu adalah ibunya Anas bin Malik. Nah, ada sebuah apa namanya? Sebuah catatan yang diberikan oleh pensyarah oleh apa namanya? Oleh salah satu ulama yang memberikan syarah terhadap dua hadis ini, bahwa kenapa kemudian Kapsyah dan Ummu Sulaim kemudian mengambil apa namanya mengambil wadah minuman yang digunakan oleh Rasulullah itu, kemudian memotongnya itu adalah karena untuk tabarukan gitu ya, untuk mengambil berkah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini tentang cara Rasulullah minum ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Nasr an-Naisaburi. Hadatsana Ishaq bin Muhammad al-Farawi. Hadatsana Ubadah bin Tunail. Hadatsana an Aisyah binti Sa'din ibni Abi Waqqas an abiha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Ya, ini hadis yang seperti yang di awal tadi, jadi menjelaskan tentang Rasulullah yang apa namanya minum sambil
Ya, kemudian kita lanjut di bab 33. Bab ma jaa fi ta'atturi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai wangi-wangian. Wa fihi sab'atu ahaditsa, dan di dalam bab ini ada 7 hadis yang menerangkan hal ini. Haddatsana Muhammad bin Rafi'in wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Syaiban an Abdullah ibn al-Mukhtar an Musa ibn Anas ibn Malik an abihi qala kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan minyak wangi untuk mengharumkan diri. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Azra ibnu Sabit an Sumamata ibni Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu tiba wa qala Anasun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tiba. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa Anas ibnu Malik tidak menolak minyak wangi ketika diberikan minyak wangi. Waqala Anas, dan Anas bin Malik kemudian menyampaikan innan nabiyya kana la yaruddut thiyaba, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menolak minyak wangi. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Ibnu Abi Fudaikin an Abdullah bin Muslimin Ibnu Jundub an abihi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la turaddu al wasaitu wa tuhnu wal labanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la turaddu, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Al wasaitu wa tuhnu wa tibu wal labanu, bantal, minyak wangi, dan susu. Nah, 3 hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan minyak wangi untuk mengharumkan diri, dan ketika beliau diberikan minyak wangi, beliau pun tidak menolaknya, itu intinya. Nah, penjelasan yang diberikan oleh sebagian ulama mengenai hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwa penolakan bahwa ketidakbolehan menolak pemberian yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki beberapa macam makna. Yang pertama adalah bahwa itu merupakan bagian kalau kita bertamu ke rumah orang, kemudian kita disuguhi sesuatu, maka tuan rumah ketika memberikan sesuatu kepada kita itu bagian dari ikramul dhuyuf gitu kan, ikramul dhuyuf. Itu bagian dari cara menghormati tamu. Nah, karena tuan rumah itu menghormati kepada kita yang datang ke rumahnya, maka kita pun tidak sebaiknya untuk menolak jamuan yang diberikan itu, gitu ya. Dan yang ketiga, ini menjadi semacam
etika sosial ya, menjadi semacam etika sosial bahwa ketika orang diberi itu tidak sebaiknya menolak pemberian yang dilakukan oleh orang tersebut, karena ketika kita menolak berarti kita bisa jadi akan menyakiti orang yang memberi tersebut, apalagi ketika kita bertamu kepada seseorang di rumahnya. Maka sebaiknya apapun yang diberikan kepada kita, jamuan yang diberikan kita, sebaiknya kemudian kita nikmati. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Dawud Al-Hafari, an Sufyan anil Jurairi, an Abi Nadrah, an rajulin huwa at-Tafawi, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Nah, hadis ini menerangkan tentang sebaiknya apa, wewangian macam apa, parfum macam apa yang digunakan oleh lelaki dan perempuan. Dan kalau menurut hadis ini, laki-laki sebaiknya menggunakan wewangian, menggunakan parfum yang aromanya itu lumayan gitu ya, aromanya lumayan tetapi warnanya tidak begitu kentara. Sementara sebaliknya itu yang sebaiknya digunakan oleh perempuan. Nah, terkait dengan ini saya kira kalau dalam konteks sekarang mungkin kita agak susah gitu ya untuk menerapkan mungkin parfum atau wewangian macam ini gitu kan. Tetapi kalau kita beli parfum di toko misalnya, kan kadang-kadang parfum itu sudah ada tulisannya, parfum ini untuk laki-laki atau parfum ini untuk perempuan dan seterusnya. Saya kira itu secara mungkin secara rasa atau secara bau memang sudah diperhitungkan oleh produsen ya. Saya tidak tahu persis tentang itu. Nah, hadis berikutnya, hadatsana Ali bin Hujrin, hadatsana Ismail ibnu Ibrahim, an Jurairi, an Abi Nadrah an Tafawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bimaknahu. Ini hadis yang sama dengan yang tadi kita sudah sebutkan. Hadatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Aliyin qala hadatsana Yazid bin Zura'in, hadatsana Hajjaj ibnu Sawaf an Hanan an Abi Utsman An-Nahdi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukum ar-rihana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Nah, hadis ini sebetulnya seperti yang pertama tadi ya, ketika kita diberikan wewangian, ketika kita diberikan parfum oleh seseorang, fala yaruddahu, maka kita sebaiknya tidak menolak. Fa innahu kharaja minal jannah, karena wewangian itu berasal dari surga. Nah, ini menurut saya metafor ya, wewangian itu berasal dari surga itu metafor, bahwa kalau di surga itu kan serba enak, serba nyaman, serba wangi, serba harum, serba yang positif-positif semua gitu kan. Sehingga kemudian dikatakan kalau yang baik-baik, termasuk yang baik-baik itu berasal dari surga, wewangian itu berasal dari surga. Nah, itu kalau di masyarakat kita sekarang kan sering muncul istilah surga dunia gitu kan. Surga dunia karena apa? Karena begitu nikmatnya, karena begitu enaknya, karena begitu nyamannya kondisi-kondisi tertentu, sehingga kemudian orang menyebutnya dengan surga dunia. Nah, konteks hadis ini sepertinya seperti itu. Hadis berikutnya, hadatsana Umar ibnu Ismail ibni Mujalid ibni Sa'id al-Hamdani, hadatsana Abi an Bayan an Qais ibni Abi Khazim an Jarir ibni Abdillah qala
Muridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fa'alqa Jarirun rida'ahu wa masya fi izarin faqala lahu khudh rida'aka faqala Umar lil qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balagana min surati Yusufu as-Siddiq alaihi salam. Hadis ini bukan hadis saya kira ya, ini berasal dari Umar bin Khattab ya. Jadi cerita tentang Jarir yang datang kepada Umar bin Khattab, kemudian Jarir menaruh baju atasnya gitu, apa semacam mungkin jubah atau apa, wa masafi izarin, sementara dia ketika masuk ke rumah Umar itu menghadap Umar itu hanya menggunakan izar, hanya menggunakan sarung saja. Faqala lahu khudh rida'aka, kemudian Umar bin Khattab meminta Jarir untuk mengenakan kembali serbannya itu. Faqala Umar lil qaum, kemudian Umar berkata kepada orang-orang yang ada, ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih ganteng dari Jarir. Illa ma balaghana min surati Yusuf, kecuali ya Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Jarir ini di dalam sebuah penjelasan itu disebut juga dengan Yusufu hadza zaman gitu kan, Yusufnya zaman ini. Ya, coba nanti bisa dicek ya. Saya pernah membaca itu, Yusufu hadza zaman. Oke, ini bab ke-33. Kemudian kita ke bab 30. Baik, hadis berikutnya adalah babu kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Wa fihi salah satu ahaditsah. Di bab ini terdapat 3 hadis. Haddatsana Humaid bin Mas'adata al-Basri. Haddatsana Humaid bin al-Aswad an Usamata ibni Zaidin an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrutu sartakum hadza. Walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam berbicara itu tidak terlalu tepat, gitu ya,
dalam bicaranya tidak terlalu cepat, walakinnahu kana yatakallamu kalamin bayyinin. Tetapi beliau itu berbicara dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang terinci. Yahfadhu man jalasa ilaihi. Bahkan orang yang hadir bersama Nabi itu sampai bisa menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi di dalam berbicara itu penting untuk mempertimbangkan agar orang yang menjadi audiens itu bisa mengerti betul gitu kan apa yang kita bicarakan. Nah, oleh karena itu kalau mengikuti Nabi ya kita harus pelan-pelan, kalau perlu agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens, maka perlu diulangi gitu ya. Perlu diulangi dengan kalimat yang jelas dan ditanya itu kan, apakah orang yang mendengar yang menjadi audiens itu sudah paham atau belum, dan sudah mengerti atau belum. Ya tentu ini konteksnya juga macam-macam gitu ya. Nanti kalau misalnya perbincangan-perbincangan dalam diskusi ilmiah, saya kira ya tidak perlu kemudian orang itu bisa menghafal, itu kan saya kira nggak mungkin juga gitu. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Qutaibah, Salm bin Qutaibah, an Abdillah ibni al-Musanna, an Samamata, an Sumamata, an Anas bin Malikin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aitul kalimata salasan litu'aqala anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang mengulangi apa yang disampaikan itu sampai 3 kali. Ya, memang mengulangi menjadi menjadi salah satu poin ya ketika kita menyampaikan kepada audiens ya, agar orang yang menjadi audiens itu paham mengenai apa yang kita sampaikan. Haddatsana Sufyan ibnu Waqi', amba'ana Jumai ibnu Umair ibni Abdurrahman al-Ijli qala haddatsani rajulun min Bani Tamimin min wuldi Abi Halah zauji Khadijata yukna Aba Abdillah an ibni Abi Halah anil Hasani ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'atu khali hindabna Abi Halata wa kana wasafan qultu sif li mantiqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang meminta Hindun ibnu Abi Halah, meminta bibinya Hindun ibnu Abi Halah mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrah laisat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajatin yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bi asdaqihi wa yatakallam bi jawami'il kalim kalamuhu faslun la fudula wala taqsira laisa bil jafi walal mahini yu'azzimu an-ni'mata wa in taqat la yadhummu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadhummu zawwaqan wala yamdahuhu wala tughzibhu dunya wala ma kana laha fa idza tu'diyal haqqu lam yakum
li ghadabihi syai'un hatta yantasira lahu. Tahaddatsa tasala biha wa daraba bi rahatihi al-yumna badna imma ibhamihi al-yusra. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha wa idza fariha ghadda tarfahu. Sullu dhahikihi at-tabassum yaftarru an misli habbil ghamami. Ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan oleh Hindun ibnu Abi Halah ini adalah karena Rasulullah mutawasilal ahzan, bahwa Rasulullah itu senantiasa prihatin gitu ya, prihatin, sedih, bukan sedih karena tapi sedih mungkin sedih mengenai kondisi, situasi dan kondisi sosial yang ada di masyarakat beliau. Imam Fiqh, beliau lalu berpikir, ya, lalu berpikir, kemudian diam, banyak diam, ya, la yatakallamu fi ghairi hajatin. Nabi juga tidak berbicara kalau tidak ada perlunya. Kemudian Nabi selalu selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan selalu menyebut nama Allah, kan? Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Nabi Muhammad SAW berbicara dalam bi jawami'il kalim itu kalau ya padat berisi gitu ya, singkat padat berisi. Kalau orang Jawa itu menyebutnya biasanya dengan orang Jawa itu cekaos gitu ya, cekaos. Jadi nggak banyak tapi intinya kena gitu kan. Kalamuhu faslun, perbintangannya, kalimat-kalimatnya terinci, wala fudula wala taqsira. Tidak panjang, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Laisa bil jafi walal mahin, tidak juga kemudian kasar, kata-katanya tidak kasar, tidak juga merendahkan orang lain. Yu'azim an nikmata wa intaqat. Nabi selalu yu'azim an nikmata, selalu mengagungkan, selalu mengagungkan, bukan istilahnya, terhadap nikmat. Jadi menganggap bahwa nikmat itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa, meskipun wa intaqat, meskipun nikmat itu sedikit. La yadhumu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadhumu dzawaqan wala yamdahu. Nabi juga tidak pernah mencela sesuatu, tidak pernah mencela makanan gitu kan, tidak terlalu memuji-muji makanan. Karena apa? Karena makanan itu bagian dari anugerah yang harus selalu disyukuri. Wala tu'dzibhu ad-dunya, dan Nabi juga tidak dibuat marah oleh dunia, oleh hal-hal yang sifat duniawi. Wala makana lahadan, tidak dibuat marah oleh hal-hal yang isi dunia, gitu kan, dunia dan isinya. Persoalan-persoalan dunia tidak pernah membuat Nabi menjadi marah. Fa'idza tu'aiti al-haqqu, akan tetapi ketika kebenaran itu sudah dilanggar, lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantasira. Nabi kemudian kayaknya agak muncul gitu ya, rasa marahnya itu kalau itu terkait hak gitu kan, bukan hak dirinya tapi terkait hak orang gitu, terkait dengan hak masyarakat misalnya. Hatta yantasira lahu, sampai kemudian Nabi berusaha untuk selalu membela. Wala yaghdhabu nafsihi wala yantasira laha, dan wala yaghdhabu li nafsihi, Nabi tidak pernah marah karena dirinya. Wala yantasiru laha, dan Nabi tidak pernah membela gitu ya, membela kepentingan dirinya.
Idza asyara bikafihi kulliha. Kalau Nabi berisyarat, beliau menggunakan telapak tangannya. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Tapi ketika beliau takjub kepada sesuatu, kemudian beliau membalikkan tangannya. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Ketika Nabi berbicara, beliau kadang-kadang untuk memperjelas apa yang disampaikan itu dengan menggunakan tangan sebagai isyarat. Wa daraba bi rahatihil yumna batna ibhamihil yusra, dan menggunakan telapak tangannya yang kanan dan dipukul-pukulkan kepada ibu jarinya yang kiri. Wa idza ghadiba a'rada. Kalau Nabi berasa ingin muncul rasa marahnya, maka beliau itu membalikkan dirinya, jadi tidak sempat muncul kemarahannya itu. Wa idza fariha ghadha tarfahu. Kemudian ketika Nabi memperoleh kesenangan, beliau menundukkan pandangannya. Jullu dhahikihi at-tabassum. Ya, ketawanya Rasulullah itu adalah dalam bentuk senyuman. Yaftaru an mithli habbil ghamami, ya, dan giginya tampak, dan gigi beliau itu tampak seperti butiran salju. Jadi ini tadi terkait dengan sifat-sifat Rasulullah, cara-cara Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, ketika berkata gitu kan. Beliau selalu husnuzon, beliau selalu selalu husnuzon kepada Allah atas segala nikmat. Beliau tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah berkata-kata yang bisa yang merendahkan orang. Beliau juga hampir tidak pernah marah, ya, kecuali karena kemarahan itu muncul karena untuk membela kepentingan masyarakat misalnya. Kalau untuk dirinya tidak pernah marah dan tidak pernah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan dirinya itu. Baik, hadis berikutnya adalah hadis babu ma ja'a fi dhahki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai tertawanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tis'atu haditsa. Dalam hal ini ada 7 hadis. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Abbad ibn al-Awwam, haddatsana amba'ana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah, an Simak ibn Harbin, an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumusyatun wa kana la yadhahaku illa tabassuman fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalal ainain wa laysa bi akhala. Ini ada menunjukkan pada salah satu fisik Rasulullah SAW, yaitu bahwa betisnya Rasulullah SAW itu kecil sesuai dengan badannya, gitu kan, sesuai dengan tubuh beliau. Wa kana la yadhahaku illa tabassuman. Intinya di sini kana la yadhahaku illa tabassuman, bahwa Rasulullah SAW ketika tertawa itu dalam bentuk senyum. Fakuntu idza nazartu ilaihi, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhalal ainain walaysa bi akhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan bercelak, padahal beliau tidak menggunakan celak. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, amba'ana Ibnu Lahi'ata, an Ubaidillah ibn al-Mughirah, an Abdillah ibn al-Harith ibn Jaz'in radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu ahadan
aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa Abdullah ibnul Harith ibnu Jaz'in radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipandangnya, dia memandang, dia melihat orang yang paling banyak tersenyum itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, tidak ada orang yang lain yang lebih banyak tersenyumnya, ya. Jadi tersenyum itu menjadi bagian, ya, menjadi bagian dari karakter Rasulullah. Tersenyum itu bisa menyenangkan orang, maka kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah riwayat, tabassumu kaliwati akhi shadaqah, ya. Senyummu kepada saudaramu itu adalah bentuk dari, salah satu bentuk dari sedekah juga. Jadi sedekah bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa harta, bukan hanya berupa kekayaan, gitu kan, tapi tersenyum kepada orang itu juga merupakan bagian dari sedekah, karena tersenyum intinya adalah membuat orang yang lain senang. Haddatsana Ahmad bin Khalid al-Khallal, haddatsana Yahya ibnu Ishaq as-Sailahani, haddatsana Laits ibnu Sa'din an Yazid ibni Abi Habib an Abdullah bin Al-Harits radhiyallahu anhu qala ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Hadis ini juga menjelaskan bahwa tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk senyum, ya. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Khurais, amba'ana Waqi', haddatsana Al-A'mas anil Ma'ruf ibnu Suwaid an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayuqalu a'ridu alaihi sighara dzunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza kadza wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa musyfiqun min kibariha fayuqalu atuhu makana kulli sayyi'atin amalaha atuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan fayaqulu innali dzunuban ma aroha hahuna. Hadis ini sebetulnya juga menjelaskan tentang tersenyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tersenyumnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dibawai dengan sebuah kasus, ya, kasus yang awalnya berupa sabda Rasulullah SAW, inilah a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah, saya tahu orang pertama yang akan masuk surga, dan wa akhira rajulin yakhruju minan nar, dan orang terakhir yang keluar dari neraka. Yu'ta birrajuli yawma fayaqulu, pada suatu saat ada seseorang pada hari kiamat yang dihadapkan kemudian ditanya, fayuqalu a'ridu alaihi, yang kemudian disampaikan kepadanya a'ridu alaihi sighara dzunubihi, sampaikan kepadanya mengenai dosa-dosa kecilnya. Ya, jadi kepada orang tersebut diminta untuk menyampaikan apa saja dosa-dosa kecilnya. Wa yukhabba'u anhu kibaruha, sementara dosa-dosa besarnya itu ditutup. Fa yuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza. Loh, dulu kamu kan ketika di dunia melakukan ini dan ini. Ya, wa huwa muqirrun la yungkiru.
Nah, orang tadi, orang yang dihadirkan tadi pada hari kiamat tadi mengakui wala yungkiru dan tidak menolaknya. Wa huma musyfiqun min kibariha, sementara dia khawatir akan dosa-dosa besarnya kalau diungkapkan. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amalah hasanatan. Gantikanlah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan di dunia dengan kebaikan. Fayaqulu innali dzunuban. Sungguh saya memiliki dosa-dosa ma'arohahuna yang pada saat ini kok kemudian tidak saya lihat. Nah, qala Abu Dzarrin falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawatihu. Kata Abu Dzar, sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat nawajiduhu, tersenyum sampai kemudian terlihat gigi rahamnya, ya. Jadi ini adalah salah satu cara Rasulullah Muhammad SAW untuk menyenangkan orang, untuk membuat orang yang telah berbuat dosa, gitu kan, yang telah berbuat dosa dengan kemudian tersenyum, gitu kan, bahwa dosa-dosa dia yang besar itu digantikan dengan kebaikan-kebaikan. An Jaririn ibni Abdillahi radhiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Nah, hadis ini menceritakan apa yang disampaikan oleh Jarir ibnu Abdullah. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku mundu aslam tu, sejak saya masuk Islam untuk bertemu beliau. Wala ro'ani illa dhahika, dan saya tidak melihat beliau kecuali beliau itu tersenyum, ya, ketika beliau itu tertawa. Beliau selalu memperlihatkan kepada Jarir ibn Abdullah dalam kondisi senang. Haddatsana Ahmad ibnu Mani'in, haddatsana Muawiyah ibnu Amrin, haddatsana Zaidah an Ismaila ibni Abi Khalid an Qaisin an Jaririn qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa basama. Ya, hadis yang sama menceritakan bahwa Nabi selalu memperlihatkan senyumannya, ya, ketika Jarir bin Abdullah sowan kepada beliau. Haddatsana Hanad ibnu Asari, haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash an Ibrahim an Abidda Salman an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhira ahli nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fakhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhulal jannata fayajidun nasa qad akhadhu al-manazila fayarji'u fayaqulu ya rabbi qad akhadha an-nasu al-manazila fayaqulu lahu adhkuru az-zaman alladhi kunta fihi yaqulu na'am qala fayaqulu lahu tamanna qala fayatamanna fayaqulu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa asyrata adhafid dunya qala fayaqulu ataskharu minni wa antal malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Ya, hadis ini sebetulnya seperti yang sebelumnya tadi menyatakan bahwa Rasulullah mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka.
Dan pada saat itu ada seseorang yang keluar dari neraka dengan cara merayap, merayap ya, merangkak ya. Kemudian dikatakan kepadanya, intalik fadkhulil jannah, keluarlah kamu dari neraka, pergilah masuk ke surga. Qala fayadhabu liyadkhulal jannah. Kemudian orang tadi yang keluar dari neraka tadi pergi untuk masuk surga. Kemudian fayajidun nasa qad akhadhu al manazila. Tetapi dia mendapati ternyata rumah-rumah yang ada di surga itu sudah digunakan oleh orang-orang. Kemudian dia kembali dan berkata, ya Rabbi qad akhadhan nasu manazil al manazila. Tuhan, rumah-rumah itu sudah digunakan oleh orang. Fayuqalu lahu atadzkuru az-zaman alladzi kunta fihi, apakah kamu ingat pada saat kamu apa yang kamu dilakukan di dunia? Fayaqulu na'am, ya. Qala fayuqalu lahu tamanna. Maka angan-anganlah, bayangkanlah apa yang ada di surga. Qala fayatamanna, maka kemudian dia pun membayangkan itu. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fa innaka allazi tamannaita wa asyrata adhafid dunya. Kamu memperoleh apa yang kamu angankan, bahkan memperoleh 10 kali lipatnya dari dunia. Kemudian qala fayaqulu tasharu minni wa antal malik, apakah engkau mengejekku ya? Apakah kamu mengejekku? Apakah kamu menghinaku? Padahal sementara engkau adalah penguasa. Itu kemudian dia menceritakan, itu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajidu, sampai Rasulullah itu tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya. Jadi hadis-hadis yang kita baca tadi sebetulnya bercerita tentang karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang banyak tersenyum, yang selalu tersenyum untuk menyenangkan orang yang menjadi menjadi lawan bicaranya gitu ya. Nah, orang kasusnya macam-macam, tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disikapi dengan senyuman. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin amba'ana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Aliyin ibni Rabi'ata qalat syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkaba falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillahi falamma istawa ala dhariha qala alhamdulillah tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala alhamdulillahi salasan. Wallahu akbar salasan. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tsumma dhahika. Fa qultu lahu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Tsumma dhahika. Fa qultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi firli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairuh. Hadis ini juga menceritakan tentang tersenyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan kisah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kepada Ali diberikan binatang untuk ditunggangi. Falamma wadhara rijlahu ketika ketika Ali itu meletakkan kakinya di tempat hewan tadi,
tempat hewan kan biasanya kalau hewan tunggangan itu ada tempat duduknya yang kemudian di situ ada pancatan ya, ada pancatan ini apa bahasa Indonesia? Ada pancatan kaki itu kan. Nah, ketika Ali meletakkan kakinya di pancatan itu, beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Falamma istawala dhuhriha, ketika kemudian beliau duduk di punggung hewan itu, beliau berkata Alhamdulillah. Jadi ketika kita akan naik, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita sudah berhasil duduk di atas tumpakan, di atas kendaraan yang kita naiki, kita bilang Alhamdulillah. Kemudian membaca juga Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Ali membaca Alhamdulillah sampai 3 kali ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Membaca itu, kemudian summa dhahika, kemudian Ali tersenyum gitu kan. Kemudian Ali tersenyum, faqultu lahu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali ditanya, apa yang mendorongmu untuk tersenyum wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali kemudian menjawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Nabi melakukan yang sama, Nabi melakukan hal yang sama sebagaimana yang aku lakukan ini. Maka kemudian aku pun mengikutinya. Dan Nabi kemudian dhahika. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkanmu tersenyum wahai Rasulullah? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfirli dzunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Jadi yang membuat Rasulullah tersenyum senang itu adalah karena sesungguhnya Tuhan itu sangat senang atas kepada hambanya yang minta maaf, yang mengatakan Rabbighfirli dzunubi, yang beristighfar. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu, bahwa dia menyadari tidak ada yang bisa memaafkan, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Tuhan semata. Jadi ketika ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang itu minta ampun, ketika orang itu beristighfar kepada Allah, maka Rasulullah itu pun kemudian tersenyum juga. Tersenyumnya Rasulullah itu memang ada berbagai macam dorongan, ada berbagai macam hal yang melatarinya, yang itu bertujuan diantaranya untuk membuat orang itu bisa senang. Itu. Yang terakhir, haddatsana Muhammad bin Bashar, amba'ana Muhammad bin Abdullah al-Ansari, haddatsana Abdullah ibnu Aun, Muhammad ibn al-Aswad, Amir ibni Sa'an, qala Sa'dun, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika khandaki hatta badat nawajiduhu. Qala qultu kaifa kana dhahikuhu? Qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana ar-rajulu yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatahu fa naza'alahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu, yakni jabhatahu, wa qaba ar-rajulu wa sala bi rijlihi fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Qala qultu min ayyi syai'in dhahika? Qala min fi'lihi birrajul.
Jadi dalam berbagai kondisi, situasi, bahkan dalam perang pun, sebagaimana disampaikan dalam hadis ini, Rasulullah juga menyampaikan apa namanya sikapnya yang membuat orang lain senang, yaitu tersenyum. Nah, ini bab terakhir tentang cara bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika apa namanya tertawa, tidak tertawa terbahak-bahak, ya, tetapi cukup dengan tersenyum, yang di dalam beberapa hadis ini kemudian diistilahkan dengan apa namanya, diperlihatkan dengan sampai kelihatan gigi gerahamnya, gitu ya, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi bukan salah satu atau di antara akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhubungan dengan orang lain, di dalam apa namanya, ya, di dalam berhubungan dengan audiens dan lain sebagainya. Nah, beberapa hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada kita mengenai beberapa hal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana cara beliau apa namanya, cara beliau minum, gitu kan, bahwa beliau minum memerintahkan minum untuk duduk, tapi kalau dalam kondisi tertentu juga bisa berdiri, gitu kan, tapi berdiri minum dalam keadaan berdiri itu disebut sebagai kebolehan, gitu kan, disebut oleh sementara ulama sebagai kebolehan, sementara yang keharusan adalah dengan duduk. Sebagian ulama juga kemudian mengatakan bahwa apa namanya, minum makan sambil berdiri itu adalah makruh, gitu kan, dan sebagainya. Kemudian juga disampaikan oleh sebagian hadis bahwa ada sahabat yang mengambil berkah, ya, mengambil berkah dari bekas minum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari bekas yang dipakai oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari bab tentang minyak wangi, pemakaian minyak wangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, saya kira disampaikan kita bisa mengambil benang merah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama menyukai keindahan, gitu ya. Rasulullah menyukai keharuman, dan Rasulullah juga tidak pernah menolak pemberian yang diberikan oleh orang, karena pemberian itu menjadi bagian dari apa namanya, yang satu menjadi cara seseorang untuk memuliakan orang lain, ya. Kemudian yang menerima bagian dari memuaskan orang yang memberi, gitu kan, dan itu menjadi bagian dari etika sosial di dalam berhubungan, di dalam ketika kita bisa melakukan ini, insya Allah saya kira masyarakat bisa kita bangun dengan cara-cara yang apa namanya, dengan cara-cara yang bagus, gitu ya, dengan cara-cara yang tidak saling apa namanya, tidak saling mencela, tidak saling merendahkan, gitu kan. Ya, saya kira itu menjadi tantangan kita pada masa-masa sekarang, gitu kan, ketika media sosial sudah merebak, gitu kan, ketika kemudian terjadi apa namanya, sering sharing berita hoax, yang sharing berita-berita bohong, sharing kebencian dan sebagainya. Kita sebaiknya kembali kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap kepada orang lain, bahwa Rasulullah bersikap kepada orang lain itu menerima apapun yang diberikan orang lain, dan Rasulullah memberikan menyenangkan orang lain dengan cara tersenyum dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita hadis-hadis dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.